地搜踪术。大人，能对抗的势力并不多，难道是轩辕大好能克制空间罗盘的追踪？ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-514. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 513. Kemarin Lomengqi telah dihabisi oleh Hongyan karena dia telah mengetahui kalau jiwa dan kultivasi Lomengqi telah kacau. Jadi di masa depan nanti ia tidak akan ada gunanya lagi. Pria berjubah hitam meminta kelompok Hongyan untuk menangkap pria yang memata-matai mereka. Karena bagaimanapun dia sangatlah hebat sebab memiliki kekuatan jiwa yang menakutkan. Hongyan memintanya untuk tidak perlu khawatir karena kelompok Tianfei pasti bisa melakukan penangkapan dengan mudah. Kembali kepada sosok Qin Chen yang mana posisinya sudah diketahui oleh kelompok Tianfei. Ini pun menyulitkan Qin Chen karena kemanapun dirinya pergi, mereka masihlah dapat menemukannya. Semua ini adalah ulah dari kompas yang dia gunakan. Qin Chen yang menyadari hal itu mulai menggunakan klonnya agar bisa membuat mereka kebingungan. Rencana Qin Chen sepertinya berhasil, sebab dia telah memencarkan kelompok Tianfei. Bahkan pada akhirnya mereka pun telah kehilangan jejak dari Qin Chen. Bahkan pada akhirnya mereka pun kelelahan dan jejak Qin Chen pun telah hilang. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kelompok Tianfei tidaklah menyerah dan berencana untuk melakukan pencarian. Tapi ini semua tidaklah semudah yang mereka pikirkan. Karena tanpa bantuan kompas, jejak Qin Chen tidaklah mungkin bisa mereka temukan. Pada akhirnya Tianfei dan yang lainnya pun menyerah juga. Sebab tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena pria itu sudah lebih dulu kabur. Kabar ini juga diketahui oleh kelompok Hongyan. Dan ia benar-benar tidaklah menyangka dengan apa yang dirinya dengar. Kekesalan itu juga telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana, termasuk oleh pria berjubah. Namun Hongyan tidak ingin membicarakan hal itu dan meminta mereka untuk fokus pada susunan formasi. Hongyan kembali mengeluarkan bola spiritualnya dan kali ini dia meneteskan darah pada bola tersebut. Yang mana reaksi seketika saja muncul. Selain itu Hongyan juga melepaskan penutup matanya. Karena dan begitulah dia bisa mengaktifkan kekuatan bola spiritual secara penuh. Partikel-partikel kekuatan pun mulai menyebar dengan cepat ke seluruh area inti alam Yukuno. Hongyan menggunakan hal tersebut sebagai penglihatannya, karena ia tidak ada niatan untuk membiarkan pria tersebut lari dari jangkauannya. Di sisi lain, Qin Chen baru saja selesai melarikan diri dan merasa cukup lelah. Tapi Kulodao merasakan ada sesuatu yang datang dengan cepat. Qin Chen sadar seseorang telah menggunakan teknik pencarian. Jadi Qin Chen pun memilih untuk bersembunyi dan menggunakan token gioknya untuk bisa melindungi dirinya dari teknik pencarian tersebut. Sebuah formasi pun telah dibentuk oleh Qin Chen. Dan kini partikel-partikel itu pun hanya bisa melewati dirinya tanpa bisa tahu ada seseorang di situ. Karena bagaimanapun Qin Chen tidaklah terlihat di mata Hongyan. Karena tidak ada apapun di sini, jadi partikel-partikel itu pun pergi dari gua tersebut. Qin Chen lega karena dia tidaklah ketahuan. Untuk Hongyan sendiri tidaklah menyerah. Ia terus melakukan pencarian sebisa mungkin.
Tapi efek menggunakan teknik itu tidaklah sembarangan karena harus melukai diri Hongyan. Pada akhirnya ia pun menghentikan pencarian dan merasa begitu kesal. Sebab bagaimana bisa tidak ada jejak apapun dalam jarak puluhan ribu mil. Sesaat kemudian kelompok Tianfei pun telah datang. Mereka meminta maaf karena tidak bisa menemukan keberadaan pria tersebut. Mengetahui hal itu membuat pria berjubah marah besar karena Hongyan sendiri yang berjanji akan membawa pria tersebut kemari. Hongyan yakin kalau pria itu memiliki semacam harta yang membuat ia tidak bisa dilacak oleh siapapun. Tapi pria ini malah menganggap mereka sebagai sampah, yang tentu saja membuat kelompok Hongyan marah. Ketegangan pun mulai terjadi di antara kedua kelompok ini. Hongyan mengakui kalau mereka memang gagal melakukan pengejaran, tapi seharusnya pria ini sadar betul kalau semua kesalahan ada padanya. Jika saja ia tidak kalah dalam pertarungan jiwa, maka pria tersebut tidak akan bisa melarikan diri. Dengan begini yang lebih sampah adalah dirinya. Pria tersebut menghentikan ketegangan dan meminta para bawahannya untuk melanjutkan pembentukan formasi. Hongyan juga menenangkan anggotanya karena yang lebih penting adalah pembentukan formasi. Ia juga menanyakan bagaimana bisa pria itu melepaskan diri. Padahal Tianfei menggunakan kompas pelacak spiritual. Tianfei menjelaskan kalau orang itu telah menggunakan klon untuk bisa membingungkan kompasnya. Jangankan kompasnya, mereka juga sempat dibuat kebingungan. Hongyan mulai berpikir kalau ini pasti adalah teknik pasukan bayangan Void Kaisar Xuan Yuan. Tentu Tianfei terkejut karena bagaimana bisa pria itu berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Hongyan setelah meyakini ini semua karena tidak banyak kekuatan di dunia yang mampu menentang kekuatan Istana Piao Miao. Kemampuan bayangan Void Kaisar Xuan Yuan memang dapat menahan pelacakan kompas spesial. 大人，对抗的势力并不多，难道是轩辕大好能克制空间罗盘的追踪？ Ia pun bertanya kepada pria berjubah apakah kehadiran sosok tersebut akan mempengaruhi rencana mereka. Bagi pria ini itu tidak terlalu masalah, karena ia hanya melihat mereka membentuk formasi saja. Hongyan sebenarnya sangatlah penasaran apakah isi dari formasi yang akan mereka buka. Pria itu kembali tertawa sebab apa yang ada di dalam sana merupakan kesempatan besar bagi Hongyan untuk mencapai ranah Martial Emperor. Mendengar hal tersebut tentu saja mengejutkan mereka. Pria ini tahu betul kalau para gadis dari Istana Piao Miao kebanyakan tidak tahu mengenai rahasia sesungguhnya dari alam Yukuno. Hongyan dan yang lainnya pun menjadi begitu bersemangat dan mereka akan memberikan bantuan agar formasi ini bisa cepat terselesaikan. Masing-masing dari mereka mulai mengambil posisi dan langsung saja menyalurkan semua kekuatan yang mereka miliki. 能突破5帝，全力出手！是。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya kucing gemoy diperlihatkan juga. Sepertinya dia dengan Qingchen telah terlibat masalah yang cukup serius. Karena kucing gemoy berubah ke bentuk aslinya dan mulai melakukan penyerangan kepada Qingchen. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Secara perlahan-lahan namun pasti kucing gemoy meningkatkan pergerakannya dan juga serangannya. Ini pun menyebabkan Qingchen harus terkena serangan. Alih-alih takut, Qingchen malah menjadi semakin bersemangat untuk meladeni permainan dari kucing gemoy. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.